Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Ahmad, Camat Lembersitu, Kota Sukabumi. Tunjukkan kita bisa meraih cita-cita bersama, wujudkan harapan di Gabisa Pace. Sejarah Lembersitu berdasarkan penelitian terhadap kampung di Kecamatan Lembersitu menggunakan kata situ. Dan Penamarung merupakan sebuah upaya untuk membuka cakrawala baru kepada masyarakat bahwa memandang penting tentang sejarah kampung itu sendiri. Nama-nama perkembangan Lembersitu tersebut namanya Lembersitu, Situ Gede, Situ Mekar, dan Situ Endah. Dua nama terakhir Situ Mekar berdiri sebagai dampak dari pemekaran desa Lembersitu saat perluasan wilayah pemerintah Kota Sukabumi. Situ Endah merupakan nama tempat yang menunjukkan kepada keindahan sebuah situ, meskipun tidak terhubung dengan peristiwa yang menyertai di masa lalu, namun tetapi memiliki keterikatan dengan Lembersitu. Lebih jauh, pengguna situ sama sekali tidak dimiliki oleh perkampungan ini di Kota Sukabumi. Kata situ memiliki arti telaga atau danau dalam bahasa Sunda, itu diartikan sebagai telaga. Luasnya untuk Kecamatan Lembersitu adalah 1018,754 hektar. Jadi terdiri 5 kelurahan. Kelurahan tersebut Kelurahan Lembersitu, Kelurahan Situ Mekar, Kelurahan Cipanengah, Kelurahan Cikunir, dan Kelurahan Sindang Sari. Untuk jumlah penduduk Kecamatan Lembersitu 40.690.000 jiwa. Kemudian untuk laki-lakinya 20.245 jiwa. Dan untuk perempuannya 20.445 jiwa. Jumlah pemuda usia 16 sampai 30 13.012 jiwa. Untuk Kecamatan Tupoksi itu kita sebagai administrator, di mana tugas meter sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala pembangunan, dan sebagai kepala kemasyarakatan. Pada intinya itu semua unsur tiga harus kita rangkumkan menjadi tupoksi sebagai intinya saja. Struktur kecamatan kita itu karena kecamatan di Sukabumi ada 7, kemudian kita itu termasuk kepada struktur sebagai tipe B. Kecamatan Lembersitu dipegang seorang camat dibantu oleh sekretaris, ke bawahnya terdiri 2 kasubag umum dan kepegawaian dan kasubag perencanaan dan keuangan. Kemudian keuangannya dibantu lagi 4 kasih, kemudian seksi pemerintahan, kepala seksi pemberdayaan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi ketentraman dan ketertiban. Kalau untuk pelayanan kita ya, yang namanya pelayanan di wilayah itu majemuk, artinya ya semua pelayan itu masuk ke kita. Dalam arti kita sebagai aparat paling terdepan karena pelayanan publik di dalamnya. Jadi yang sekarang kan yang paling itu pelayanan tentang kependudukan. Tetapi di samping itu banyak pelayanan lain, misal pernikahan juga, untuk barat ke haji sama, mungkin domisili banyak lah. Tapi sekarang kita agak dibatasi sesuai dengan acuan daripada pemerintah. Inovasinya adalah si pintar. Jadi sistem informasi pelayanan siap antar. Artinya kita ada hasil dari kependudukan, ada KK, ada KTP yang bertumpuk di kecamatan, kita diantarkan ke RW masing-masing untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Untuk organisasi kepemudaan di wilayah kecamatan, memang kecamatan itu tidak mempunyai kepemudaan secara jelas ya. Artinya kecamatan itu tidak ada penduduknya, tetapi yang mempunyai kewenangan itu ada kelurahan. Kemudian kelurahan membentuk karangtaruna. Kemudian karangtaruna itu nanti diakomodir menjadi ada karangtaruna di tingkat kecamatan. Untuk pola pembinaan kepemudaan di bidang keagamaan, di bidang sosial, kemudian kita berkoordinasi dengan dinas yang terkait, di mana mereka itu mempunyai supaya mereka itu memberikan aspirasi kepada pemuda bahwa pemuda itu harus kita bergerak, tidak hanya diam di tempat, tetapi bagaimana nanti
ada inovasi dan motivasi dalam kegiatan pemuda tersebut. Untuk sementara ini kita pemuda hanya swadaya dulu, artinya masyarakat dan pemuda itu diharapkan memperlihatkan dulu. Kalau misalnya sudah ada, nanti baru kita koordinasi dengan dinas yang terkait. Kita sebagai aparat di wilayah, kita koordinasi dengan dinas tersebut. Nanti ada nggak nanti di sana, mudah-mudahan pemerintahan kita bisa mengalokasikan dana kegiatan kepemudaan. Alhamdulillah untuk di kecamatan itu kita ada kepemudaan, apalagi pemudanya itu sebagai pondok pesantren ya. Jadi mereka itu bergerak di bidang peci kulit kayu. Tapi sayangnya mereka itu masih menggunakan produksi luar, artinya ke depan nanti akan melaksanakan bahan bakar dari dalam daerah kita sendiri. Kemudian selain itu ada pengrajin akrilik, artinya yaitu seperti untuk souvenir, untuk kegiatan yang lain, misalnya ada pesanan itu di daerah kita juga di sekitar kecamatan. Kemudian ada lagi alat cuci tangan otomatis, artinya ya supaya masyarakat itu lebih tahu, apalagi dikaitkan dengan keadaan yang sekarang. Kita menggalakkan ada 3M, mencuci tangan, pakai masker, biar itulah mungkin diatur untuk menunjang kegiatan seperti ini. Harus, kenapa? Karena pemuda itu merupakan ya intinya regenerasi kita ya. Kalau generasi tua ya kita harus berdayakan sekarang kepemudaan, sebab pemuda merupakan sebagai pelopor di wilayahnya masing-masing. Kalau di wilayah Lemberis itu menurut kami berbeda dengan wilayah yang lain. Karena wilayah Lemberis itu ujung dari pemerintahan yang ada di wilayah barat ya, selatan. Kenapa? Karena perbatasan dengan wilayah kabupaten. Tetapi dalam kegiatan tersebut kepemudaan itu kita harus waspadai. Artinya jangan sampai kepemudaan itu terjerumus kepada hal yang negatif. Misalnya adanya kerumunan-kerumunan, ada kegiatan misalnya erung-erung itu kita hindarkan. Jadi untuk hal tersebut ya kita harus antisipasi kepada pemuda tersebut. Kami selalu koordinasi dengan 3 pilar ya. Artinya 3 pilar tersebut Koramil, Kapolsek dengan kecamatan. Kita harus sinergis dalam membina kepemudaan, sebab kepemudaan itu biasanya ingin tahu, ingin cepat, tetapi secara wawasan mereka kurang. Saya Denny Ahmad, Camat Lemberis itu bangga di Kabinapes 2020 Online Series. Gali potensi, pertahankan prestasi, berbanyak inovasi.